Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indah Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Indah Podcast sebuah ruang di mana segala sesuatu atau segala informasi tentang industri dan perdagangan akan dibahas tuntas di Indah Podcast. Bersama saya Efta, saya Fikri. Segmen obras kali ini kita akan membahas tentang durian parigi menembus pasar dunia atau durian parigi mendunia. Ya, oke, betul sekali Pak Fik. Dan sekali lagi tema kita hari ini adalah durian parigi siap mendunia gitu ya. Mendunia, nah, dan untuk membahas itu kita sudah didampingi sama duriannya juga. Betul. Jadi bukan hanya duriannya juga yang istimewa, bupatinya juga ada di sini. Luar biasa ini, Sobat Indak. Ya. Dan selamat datang Pak Bupati Parigi Motong, Bapak Richard Alado SE MSH. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah datang Pak. Pak Efta, Pak Fikri, terima kasih undangannya menghadiri podcast Indak Podcast. Pak Bupati, ini langsung saja barangkali, supaya tidak terlalu panjang kita ini. Bagaimana Pak Bupati melihat potensi durian itu yang ada di Parigi Motong? Ya. Potensi kita besar sekali ya. Kalau untuk lihat kondisi potensi sekarang di wilayah Parigi Motong itu memiliki jumlah petani, jumlah lahan yang sangat besar, dan kebetulan kita produk durian Parigi Motong ini, kalau kemarin dari para eksportir itu melakukan kayak pengecekan gitulah ya, kayak laboratorium, dia kan ngecek kalau darah dicek, kalau durian ini dicek cek mutu, cek kadar gitu ya. Jadi kita punya durian itu kalau dari informasi mereka, hasil lab mereka memiliki derajat kemanisan yang sangat tinggi dibandingkan durian dari wilayah lain di Indonesia, dan juga bahkan sampai dengan durian-durian yang ada di luar negeri sana, di Thailand, khususnya yang montong ya. Yang montong ini memiliki derajat kemanisan yang cukup tinggi, bahkan di atas rata-rata. Itu potensi. Ya, potensi. Kalau dari lahan sendiri, lahan yang dimiliki oleh kabupaten. Kalau data realnya saya kurang tahu, tapi jumlah sangat banyak. Hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Motong ini memiliki jumlah lahan pertanian durian yang cukup besar. Wah, pada 23 kecamatan ada. Pada nanam durian semua ya, karena potensi yang besar. Ya. Jadi berarti karena kalau kita bicara ekspor berarti kuantitas itu sangat penting ya, begitu. Nah, kalau bisa gambaran secara umum per tahun itu bisa dihasilkan berapa gitu ya? Kalau dapat informasi dari teman-teman pelaku usahanya itu, untuk sampai dengan April kemarin 2025 untuk wilayah Kabupaten Parigi Motong itu mencapai 110 kontainer. Jadi kalau 110 kontainer kalau dalam bentuk frozen itu, kalau satu kontainer sekitaran 23 sampai 25 ya 25 ton. Berarti ada 25 ton kali 100, 2.500 ton. Kali ya hampir 2.700-an ton lah. Itu April 2025. Itu udah musim puncaknya itu Pak di bulan. Kemarin April puncak. Soalnya ini buah musiman. Ya. Nanti dia Agustus panen lagi. Ada panen lagi. Tapi bukan kayak panen raya kemarin. Panen ya kayak buah antara, tapi biasanya besar juga, cukup besar juga. Yang sekarang ada turun sedikit, nanti di bulan-bulan Juli dia naik lagi. Nah, sampai dengan Agustus. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan itu juga salah satu terkait dengan jumlah tanam itu, sebenarnya pada tahun 2021 atau 2022 itu Bupati sebelumnya sudah menetapkan bahwa Kabupaten Parigi Motong melalui Perbupnya Kabupaten Durian. Jadi setiap desa, 278 desa di Kabupaten Parigi Motong itu, dari edaran Bupati atau surat Perbub itu mengharuskan ada tanaman durian di dalam situ. Jadi 278 desa
dan 5 kelurahan itu ada duriannya. Itu montong saja Pak atau Terserah, ada montong, ada lokal. Kita kan juga yang apa ya, yang membuat Parigi ini cukup harum aroma duriannya itu ya karena kita punya durian lokal yang punya potensi besar juga. Dari dulu kan memang sebelum ada montong ini durian Parigi, durian Raja Parigi itu kan memang sudah kemana-mana semerbak. potensi duriannya Parigi luar biasa ya. Iya, betul. Jadi sebelum terkenal ini, sebelum ekspor ini memang Ya. durian Iya, memang ada. lokalnya yang udah terkenal. Ya. Sebelum durian montong ini terkenal ini gitu ya. Dan potensi juga yang paling besar juga, bukan apa, yang kita miliki keunggulan itu, durian montong ini mulai ada sekitar tahun awal 2000-an, 2001, 2000 sampai 2002, 2003 itu montong itu bibitnya dari Thailand kan ya. Itu dikawinkan dengan dengan durian kita di sana. Durian lokal. Durian lokal. Jadi bibitnya bibit sendiri. Makanya akhirnya derajat kemanisannya baik. Terus dia punya pohon juga kondisinya baik kan biasanya katanya kalau durian montong gampang jatuh karena batangnya nggak kuat dan sebagainya. Karena dia digabungkan dengan dikawin silangkan atau modelnya dari teknologi rekayasa pertanian lah ya. Dia jadi batangnya kuat terus kemudian buahnya juga baik gitu, kondisinya baik. Ya itu potensi termasuk keunggulan kita juga. Kalau sini lahan durian ini masih milik masyarakat sendiri ya, bukan perusahaan ya. Bukan. Petani. Nah, kalau Pak Bupati untuk ekspor saat ini sudah masuk ke negara mana saja? Kalau negara tujuan itu sekarang Vietnam dan Thailand paling banyak. Tapi sebenarnya sih itu tempat lalu ya, tempat lewat. Tujuan akhirnya China sebenarnya. Demand-nya itu dari Cina yang paling besar. Cuman karena kita belum ada protokol untuk ekspor langsung dari Indonesia langsung ke Cina, maka kita harus lewat Vietnam maupun Thailand. Agak berdampak kemarin di awal tahun, di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, produk durian dari Thailand ke Cina itu sempat ditutup. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan durian dari Thailand itu ditutup. Nah, dampaknya kan ke kita. Karena dampaknya kan ke kita karena kita masih lewat Thailand gitu. Akhirnya sekarang sudah dibuka, cuman membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dari tadinya hanya 45 hari gitu sampai China dari Indonesia lewat ya karena muter itu. Sekarang butuh waktu 60 hari karena mereka harus ada penangkaran dan sebagainya ada proses lagi. Nah, kalau misalnya nanti itu ekspor yang kita kan lagi gagas ini dengan teman-teman dari pertanian provinsi, kami Pemda Parigi Motong, Disperindak juga kita mau ada ekspor langsung dari Indonesia langsung ke Cina. Nah, itu protokolnya sudah diproses dan sudah masuk dalam tahap akhir, tinggal tanda tangan Presiden China katanya. Nah itu butuh pemangkasan waktunya itu jauh sekali. Dari 60 hari sekarang, dia cuma butuh 9 atau 8 hari udah sampai di Cina. Udah sampai di Cina. Jadi nggak perlu lagi protokol lewat Vietnam dan Thailand lagi. Biaya pasti dipotong kan, kosnya pasti dipotong. Biaya lebih rendah, waktu lebih cepat. Produk juga bisa dinikmati dalam bentuk yang lebih fresh barangkali ya. Ya walaupun dia frozen juga, cuman kan dibekukan 2-3 bulan dengan dibekukan 10 hari kan beda rasanya ya pasti. Ini kan kalau potensi ke pasar Cina terbuka, ini kan kembali ulang ke potensinya durian di Parigi ini. Serapnya kan kebagi dua Pak, karena pasti pasar Thailand juga pasti akan juga ada permintaan. Begitu juga dengan yang perusahaan-perusahaan yang coba langsung tembus langsung ke Cina. Dari sisi potensi memang bisa terjangkau ya, atau memang ada strategi dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dari durian. Kalau menurut laporan sih memang pangsa pasar produk durian kita tuh sebagian besar ke China ya. Termasuk juga yang dari Thailand pun, produk Thailand pun
masuknya ke Cina juga. Tapi saya nggak menutup kemungkinan Vietnam maupun Thailand pasti minta juga, minta karena mereka punya produk mereka punya keinginan untuk mengolah produk kita juga pasti ya. Ya itu jadi peluang juga untuk petani dan para packing house ini ya dibuka aja semua jalur kan, dibuka jalur ke Vietnam, Thailand tetap ada, Cina tetap terbuka. Harga bisa lebih baik nanti. Jadi ya, sekarang aja dari dulu 2002, 2003 belum ada ekspor langsung ke wilayah Vietnam, Thailand tersebut, harga durian tuh kisaran 20 sampai 25 ribuan sekilonya. Sekarang kalau dengan posisi April itu posisi panen itu dia 30 sampai 32. Kalau tidak panen tuh bisa 35 sampai 37. Artinya kan sudah ada kenaikan harga yang cukup baik gitu. 30-an% ada kenaikan harga. Dan itu dampaknya kepada siapa? Kepada petani. Iya. Oke, Pak Bupati, kalau kita bicara petani nih ya, kita tahu sebagai ujung tombak dari durian tadi ini, ujung tombak. Nah, mereka yang pemilik lahan. Ya, kalau dari sisi pemerintah pemerintah Kabupaten Parigi Motong, itu apa langkah konkret yang dilakukan untuk mendukung tadi para petani yang? Nah iya, ini salah satunya. Kemarin kan kita lagi diaudit oleh tim custom atau tim bea cukai dari China. Mereka langsung datang ke kebun-kebun petani itu. Langsung ke kebun, mereka langsung ke pohon, bukan ke kebun, langsung ke pohon, dia cek pohon buah dan sebagainya. Karena apa? Mereka ingin ada traceability. Traceability itu di tiap pohon itu ada barcode dan sebagainya. Jadi misalnya ini buah ini nanti dari pohon A misalnya. Ini kalau sekarang posisinya kan tidak boleh dikirim dalam bentuk butir begini. Buah segar belum bisa karena ada persyaratan dari audit yang masih belum terpenuhi. Tapi yang frozen itu yang saya bilang tadi, yang dalam tahap akhir. Nah kalau dia sudah misalnya dibuka, di packing dalam bentuk frozen, itu di dalam kotak frozennya itu nanti dicantumkan barcode dari pohonnya di mana. Jadi nanti customer yang makan nanti dia bisa cek, oh ini traceability. Nah, ini kan meningkatkan mutu dari hasil petani kita. Kita berharap petani bisa memenuhi itu. Kalau petani bisa memenuhi itu, bisa meningkatkan lagi dia punya nilai added value dari produknya gitu. Nah itu yang kita lagi gagas kepada para petani dan semua proses SOP good agricultural prosedur itu GIP-nya harus berjalan dengan baik juga. Misalnya harus kemarin di auditnya harus pakai manjat durian, kalau dulu nggak ada pakai APK sekarang harus pakai helm, pakai rompi, pakai standar gitu. Dan ini kan meningkatkan ini petani juga keselamatan. Itu disiapkan petani sendiri. Ya kan hasilnya kan ke petani juga, tapi dari petani harus menyiapkan, tapi harus dapat pembimbingan dari kami, dari Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Motong. Kalian begini harus prosesnya biar kebun kalian bisa lolos audit dan buah kalian bisa masuk di auditnya itu. Jadi bentuk-bentuk bantuan kami kepada petani. Ya, jadi berarti Pak Bupati kalau kita makan misalnya durian, kita bisa barcode, terus bisa kita lihat ada informasi terkait dengan kita. Ya, pohon ini pohon dari mana? Itu maunya dari teman-teman custom China begitu maunya, dan itu mau tidak mau kita harus penuhi karena tentu kalau mereka dipenuhi keinginannya, tentu ada yang kompensasi yang mereka harus berikan kepada kita, mungkin dalam segi harga akan lebih tinggi dan sebagainya, karena kan traceability ada buktinya. Susah loh itu. Iya. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Parigi Motong sudah melaksanakan itu ya. Ada beberapa lokasi yang hasil audit itu yang sudah memenuhi syarat itu. Ada packing house juga yang memiliki sertifikasi dan sebagainya. Jadi nggak semuanya saat ini masih dalam bentuk. Tapi kan ini bentuk pembelajaran. Ya kalau mereka sudah bisa, misalnya harganya jadi lebih beda, pasti tertular kepada
petani lain, packing house lain, mereka akan meningkatkan kemampuannya juga pasti. Ya, masalah kemarin kan 6 packing house yang di Nah, di Parigi ada 5 ya. Iya, 5, 1 di Palu masalah. Yang Palu itu juga hasil April 2025 cukup besar juga, ada 60 kontaineran kirim. Oke, kalau ya Pak Bupati, kalau kita lanjut ini apa yang menjadi tantangan? Ya silakan. Pak Efta mungkin Iya. yang minum, Bung Efta. Iya. Saya cuma lirikin aja nih. Kalau untuk menembus, kita bicara menembus pasar global ini, apa tantangan yang dihadapi oleh? Ya pasti itulah ya. Persaingan kita cukup besar dari negara-negara yang sudah memiliki nama dan memiliki pertanian atau pengolahan produk pertanian dengan yang level yang lebih baik, modern dalam tanda kutip. Thailand pasti jauh lebih baik dari kita, Vietnam pasti juga jauh. Tapi ya kita punya keunggulan-keunggulan tertentu tadi kan. Misalnya derajat kemanisan kita bisa terus mungkin traceability-nya bisa. Terus yang kedua bisa kita direct pasar, nggak lewat dari sana lagi, kita bisa potong jalur kita langsung ke Cina yang tempat di mana pasar besar demand untuk konsumen utamanya itu paling lebih besar gitu. Kita bisa tembus pasar Thailand dan Vietnam itu saja itu sudah cukup prestasi juga buat kita karena kita masuk ke kandang durian kan. Di sana kan penghasil durian terbesar juga. Terus kita bisa kirim ke sana, artinya durian kita ya punya nama juga gitu loh. Iya bisa dibandingkan. Walaupun bukan hanya dari Sulawesi Tengah, dari daerah lain juga ada, tapi setidaknya mungkin karena karena permintaan yang cukup besar dari customer, baik dari Thailand maupun dari negara-negara sekitarnya, dari Cina dan sebagainya, akhirnya mungkin Thailand juga belum nggak banyak juga bisa memenuhi itu gitu. Akhirnya mereka minta support atau dari daerah-daerah lain, termasuk Indonesia gitu. Nah kalau misalnya potensi atau keunggulan kita ini diketahui nanti misalnya oleh customer di China, ya bukan tidak mungkin mereka langsung ke kita, nggak lewat Thailand lagi, ya kan? Ternyata dari Indonesia, ternyata dari Sulawesi Tengah, ternyata dari Parigi Motong, ya kita direct aja ke sana. Ya buktinya contohnya sekarang beberapa packing house sekarang ada beberapa teman-teman kita yang investor dari luar negeri yang hadir di sana. Dan mereka memang tahu kondisinya memang kita lebih baik gitu. Ya kalau misalnya kita dengan kapasitas yang sama barangkali atau kualitas yang sama, mungkin mereka akan berpikir untuk memperluas usahanya mereka, ekstensifikasi usaha mereka di tempat lain. Tapi ternyata mereka milih Parigi Motong. Kita ada sekarang di Parigi Motong ada 30-an packing house. 30-an packing house, kemudian yang sertifikasi baru 5, tapi kalau 30 packing house yang bisa semuanya bisa, ya tinggal siap-siap aja untuk disertifikasi. Iya. Ya kita juga ada keuntungan juga. Jadi artinya karena kita berada di jalur trans, beberapa durian mungkin ada yang dari Poso, ada dari wilayah-wilayah lain. Ya lewatnya akhirnya di Parigi Motong gitu. Jadi akhirnya namanya nama Parigi Motong punya. Ya, cuman memang kalau dari hasil penelitian mereka kita lebih yang durian asli dari Parigi itu derajat kemanisannya lebih tinggi. Terkait tadi yang custom Cina ini kan, itu inisiasi dari Pemkab sendiri atau? Awal mula inisiasinya dari pemerintah pusat sebenarnya. Dari dulu Pak Menko Marifest, Pak Luhut undang kami selaku Bupati, undang Pak Gubernur Pak Rusdi Mastura waktu itu untuk membicarakan ini dan sekarang prosesnya berjalan, ya insya Allah segera selesai dan inisiasinya sih dari sana. Tapi sebenarnya kita sudah melihat potensi itu juga, cuman kan apa daya, kita kan jauh dari jangkauan untuk melakukan membuka akses pasar itu. Tapi karena pemerintah pusat bisa melihat itu dan melihat potensi yang cukup besar di wilayah kami, khususnya di wilayah Parigi Motong dan Sulawesi Tengah, akhirnya terbuka juga. Saya rasa
ini peluang yang baik untuk untuk Sulawesi Tengah. Jadi tidak hanya berharap dari hasil pertambangan saja, industri olahan saja. Ini kan produk pertanian sustainable bisa lebih ya, dan berdampak langsung kepada masyarakat kalau menurut saya ini, karena ada petani di sini. Nah, ya ada petaninya. Jadi pengembangan pertaniannya kita juga lebih bagus karena ada protokol yang tadi itu yang dibilang. Mudah-mudahan segera ditandatangani frozen. Kalau perkiraan dari teman-teman pelaku usahanya itu kira-kira antara Juni dan Juli protokol sudah bisa ditandatangani, frozen udah bisa kirim dari Jakarta, dari Indonesia ke China. Kalau memang tidak dari Jakarta Surabaya, mungkin saja dari Palu, dari Pantoloan bisa langsung Cina kalau ada kapal dan sebagainya. Mudah-mudahan aja, karena lagi digagas dari Perindak, ada kapal langsung dari Pantoloan langsung Cina, ya itu bisa. Ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan ada kabir perdagangan luar negeri juga di sini, ya mudah-mudahan ya. Jadi PR juga ini untuk ya. Gaung bersambut lah. Iya, oke. Nah, Kalau kita bicara kualitas sertifikasi, itu sebenarnya apa yang diharapkan oleh Cina begitu supaya kita memiliki itu gitu. Itu tadi salah satunya, traceability kan. Ya. Selain itu GIP-nya harus benar-benar berjalan dengan baik. Jadi kan kemarin mereka melakukan audit baik itu yang frozen maupun yang buah yang dikirim ini. Nah yang buah ini agak bermasalah. Maksudnya bukan bermasalah, ada PR yang harus dilengkapi dulu lah. pasca panennya. Ya bagaimana dia diambil, bahkan sampai dari menanam barangkali ya, dari menggunakan pupuk, penggunaan kimia yang kan ada batas-batas tertentu yang harus dipenuhi begitu ya. Mungkin ada beberapa PR menjadi catatan. Kalau dari teman-teman custom dan pembicaraannya custom dan dari balai karantina, kan balai karantina yang mendampingi balai karantina Jakarta ya, mendampingi kemarin. Ya kita upayakan tahun depan kita sudah bisa kirim buah buah full ini utuh. Tapi kalau saya jika saya diberikan meminta masukan atau pertanyaan terkait itu, kalau saya dengan adanya waktu 1 tahun ini, kenapa enggak? Kalau kita sudah bisa kirimkan frozen langsung ke Cina, terus nama kita sudah muncul di sana, kita tawarin industrinya turun ke sini. Kita buka dari packing house-nya itu, mungkin di sekitaran packing house itu ada industrinya, atau kalau enggak dipusatkan industrinya misalnya di Palu, dibikin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh China tadi. Jadi bukan produk full begini, utuh ini, tapi misalnya ada dalam bentuk jam misalnya. Kalau kemarin di Cina itu, mereka itu kan beberapa produk jam itu selai. Kalau yang kemarin di China itu, mereka jadikan produk di sana itu, durian ini jadikan keripik, tapi keripik bukan keripik yang kalau kita kan keripik itu slice kecil-kecil gitu. Dia karena buah montong itu agak besar, mungkin dia bagi jadi 6 potong, jadi butirannya kecil-kecil kayak segede jempol gini. Ini tapi crispy gitu. Nah itu makanan mereka, snacknya itu gitu. Nah kenapa nggak kita bikin itu juga? Kalau dari dagingnya bukan batunya. Bukan. Dagingnya betul-betul daging utuh, bukan daging utuh yang diolah, enggak. Daging utuh ini misalnya 1 butir itu bijinya dikeluarkan, dijadikan mungkin dibagi 6 atau dibagi 8, kan agak gede-gede kalau kita punya itu. 6 atau 8 terus segede-gede ini di vakum, di vakum jadi jadi crispy jadi ya. Terus dikasih perasa, dikasih susu, ada yang dikasih strawberry dan sebagainya. Mereka lah yang punya itu. Tapi artinya itu kan bukan sesuatu yang sulit menurut kita ya. Kenapa nggak industrinya datang ke sini? Industrinya datang ke sini bekerja sama dengan packing house-nya itu. Jadi akhirnya selain produk-produk itu punya added value, punya nilai yang baik kepada customer di sana, kita pun juga ya tenaga kerja kita terserap, industri kita juga ada, industri kita terbangun juga. Nah, yang kedua, barang-barang residu yang dari sini, misalnya kulitnya ini, bijinya, kita bisa olah ke tempat yang lain.
Kalau di sana mereka yang pakai nanti, mereka jadikan apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita di sini kita buka peluang lagi untuk misalnya dijadikan briquette misalnya atau dijadikan apa kita nggak tahu. Tapi jadi menguntungkan, lah jauh lebih banyak menguntungkan. Itu pemikiran saya, ini pemikiran saya. Ya harus ada hilirisasinya. Jadi jangan cuma kelapa ya, durian utuh aja. Jadi jangan sama kayak kelapa. Ya kelapa dikirim full terus. Ya ini kita begitu juga. Iya betul juga ya. Iya, Tapi kalau mendatangkan ibarat investor lah Iya. dari Cina tadi itu kan, ini berarti harus kerjasama dengan packing house yang ada atau dia bikin punya. Ya. Tapi kalau ini Frozen ini sudah bisa sampai ke sana, nama kita sudah ada di sana, itu akan lebih mudah. Jadi kita bisa pendekatan kepada mereka lagi gitu. Frozen kita udah nyampe sana. Biji kan kamu mau coba ke sana. Kenapa nggak coba kamu olah dulu itu biji di kita? Sebelum biji itu bisa satu butir ini bisa dikirim ke sana, coba kamu olah. Dalam nggak harus langsung gede pabrik itu, enggak. Industri itu yang seadanya dulu. Nanti kalau itu sudah memenuhi syarat, kan dia akan berpikir nanti jadinya. Nggak, saya mau alih teknologi pabriknya ke sini atau saya kirim barangnya ke sana, jadi anu ke mereka gitu kan. Sebelum ini keluar izinnya. Tapi sudah, yang penting Frozen udah nyampe sana duluan, biar kita tahu. Karena sekarang kita nggak bisa ngomong begitu karena produk kita atas nama Thailand. Iya kan? Kita nggak tahu, mereka nggak tahu ini produknya Indonesia atau produknya Thailand. Ya saya berpikir tadi begitu Pak Budi. Mungkin kita kirim ke Thailand. Terus Thailand jual bahwa ini durian dari kita, dari Thailand juga, bukan dari Parigimoto Indonesia. Iya, tidak mungkin diakui Gitu dari ya? Indonesia, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Telur mata sapi lah ini kan jadi telurnya ayam mata sapi punya nama. Kan? Nah ini kayak pertanyaan berapa tahun lalu ini Pak Kabit ya, terkait ketika datang investasi dari Cina langsung buka pabrik, Investor ya. si PH-PH ini pasti gimana nasibnya kita Pak? Iya, Nah betul. gitu kan. Jadi kalau saya berpikir tadi dari jawabannya Pak Kabit, Pak Bupati, ini berarti memang pertanyaan saya tadi terkait sebenarnya ini ada pasar di Cina, ada pasar Thailand yang teman-teman PH bisa masuk ke pasar Thailand. Betul. Kalau bisa malah buka pasar lagi, mungkin ke Eropa. Kan PH itu dia bukan mengolah jadi produk yang apa ya variatif yang banyak, enggak. Ini kita bukan mau memotong jalur rezekinya PH, enggak. Kita justru menambah PH jadi punya alternatif. Saya mau jual ke industri harganya sekian, yang saya kirim Frozen harganya sekian. Tergantung PH. Sobat Indak ya. Nah, itu banyak potensi di situ ternyata. Kita bilang, oh ini memutus anunya PH. Justru PH jadi punya pilihan. Kalau industri ada di sini, industri kan pasti akan daripada kamu kirim, kita beli sekian. Terserah kamu. Iya, dan pasti industri juga akan berpikir untuk langsung kepada petani karena kan mereka butuh jalur yang cukup jauh gitu. Ngapain dia lagi jauh lagi ke petani? Tapi terserah mereka juga kan. Perusahaan kan tergantung mereka mau ongkos produk yang paling rendah yang pasti mereka cari. Tapi kalau memang PH sudah menyiapkan dalam bentuk yang sudah diolah, ada yang dakdur, kan ada dakdur tuh. Dakdur itu kan bisa jadi jam itu, bisa jadi selai itu misalnya, jadi perasa, jadi es krim. Nah itu industri itu nanti tinggal pilih dia mau cari melalui PH atau dia mau turun langsung ke hulu ke petani. Kalau dia mau motong ke sampai petani ya berarti jadi persaingan. Tapi kalau tidak dia cukup ambil di PH. Ngapain saya repot-repot nyari ke seluruh wilayah di wilayah Sulawesi Tengah, mendingan saya nyari ke PH-nya. Itu kan tergantung mereka juga gitu. Kalau saya ya kalau kita di pemerintah daerah muncul PH, muncul industri, muncul petani ya semakin baik. Makin baik ya gitu. Jadi ada persaingan harga juga, petani juga diuntungkan di situ ya. Betul. Ya, harusnya itu yang dipikirkan. Ya. Berputar betul. Tenaga kerja diserap dan segala macam. Bagus. Kalau di Parigi sendiri durian yang kira-kira mau dikembangkan apakah cuma montong saja atau Kalau variannya di Parigi ada 28-an ya kalau nggak salah. 28 varian durian sekarang. Macam-macam, ada matahari, ada super tembaga, musangking, macam-macam lah sekarang. Tapi yang paling banyak demand-nya ini montong ini yang paling besar. Bauer, Petruk kayak gitu-gitulah. Karena memang jumlah
tanamannya yang paling banyak ini. Paling banyak ya. Dan permintaannya juga. Permintaannya ini juga yang paling banyak. Kalau kita permintaan yang varian-varian yang apa yang istimewa ini kan karena kita pengen ngerasain kan, dan banyak pasarnya masih pasar lokal domestik gitu. Tapi sudah ada di Lambunu, sudah ada agrowisatanya. Super Tembaga udah ada. Matahari udah banyak lah. Petro Musangking udah ada. Kemarin Pak Gubernur sebelumnya Pak Rusdi Mastura peresmian patung Garuda di Lambunu itu disajikan disajikan Musangking. Wah, luar biasa. Itu yang ditanam di ini ya, di Parigi. Di Lambunu ya. Oke. Kalau Pak Bupati ini durian montong ini hasil yang tadi disampaikan kalau tingkat kemanisan itu perkawinan antara Ya ada persilangan itu lokal dengan dari bibit montong yang ada dari Thailand itu kan. Jadi sekarang yang dikembangkan ini montong yang hasil perkawinan tadi. Kalau yang di Parigi banyak atau di wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tengah itu sebagian besar sudah disilang itu, sebagian besar. Dan ternyata memang Lebih baik. lebih bagus ya. Kalau informasi dari mereka ya. Kalau kondisi ada nggak pengaruh kondisi lokasi wilayah yang dimiliki oleh Bisa jadi. Jadi katanya itu juga. Jadi ya saya bukan mau mengunggul-unggulkan Parigi Motong, tapi kondisinya memang yang ditanam di Parigi Motong katanya lebih baik dibandingkan daerah lain. Ada yang di Poso katanya, ada yang di Sigi, kadar air, kadar kemanisan, macam-macam, ada beberapa potensinya yang dari mereka lah ini, tapi ya saya merasa ini juga berkah juga lah untuk masyarakat Parigi Motong, baru mungkin karena faktor tanahnya yang cocok atau alamnya Karena sudah dari dulu durian kan. jadi itu mungkin kenapa dari dulu durian yang tumbuh di Parigi itu mungkin lebih semerbak baunya, lebih banyak orang tahu durian Parigi, ini salah satunya barangkali. Kecocokan tanah kali ya, kondisi alam. sama dengan kalau misalnya kelapa itu kan katanya kalau kelapa yang di pinggiran pantai itu lebih manis dan lebih bagus gitu, makanya saya berpikir Juga barangkali itu Pautkan ini garis katulistiwa. itu juga ya kita punya keunggulan, tapi kalau garis katulistiwa itu kan berarti ada kena Pariginya, ada kena Donggalanya juga kan ya, tapi ya informasinya begitu kondisinya. Ya, dari sisi anunya banyak lah ya yang sampai bisa jadi bisa durian montong terkenal ya. Oke. Pernah rasa durian kan agak tawar-tawar yang kalau montong. Ya. Kalau montong kalau yang dari luar negeri memang agak tawar. Agak tawar ya. Tidak. Kalau ini kan lumayan ini ya, manisnya. Ya nanti kita coba sebentar Pak. Iya, soalnya mengganggu ini. Oke, Pak Bupati, kalau Pak Bupati melihat rencana jangka panjang dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong itu untuk mengembangkan tadi ini, bagaimana? Kalau saya berharap dalam jangka panjangnya, mungkin ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya ya mudah-mudahan segera kita bisa ekspor frozen itu. Kemudian jangka menengahnya teman-teman packing house yang tersertifikasi maupun kebun yang tersertifikasi bisa ditingkatkan. Karena kalau sudah frozen udah bisa dikirim, berarti pasti nanti demand-nya pasti tinggi, request-nya pasti tinggi ya, dari sana. Ya, mau tidak mau segera untuk bisa disertifikatkan juga gitu loh. Jangka panjangnya, kalau menurut saya industri tadi. Jadi jangan hanya kita bisa ngirim, tapi kita olah juga, punya added value. Kalau contoh ini saya kasih contoh di wilayah lain dan komoditi lain, misalnya nikel misalnya. Nikel dulu kan kita kirim tanah dan air kita yang kita kirim ke sana. Sekarang kan sudah tidak. Sekarang sudah ada smelternya di Morowali Utara dan di Morowali. Gitu. Kenapa nggak durian begitu juga? Dulu kita kirim frozennya, kita dulu kirim bijinya misalnya dulu. Nanti mungkin 3, 4, 5 tahun mendatang ada industrinya di Parigi Motong atau di Palu misalnya yang bisa mengirim added value-nya, selainya misalnya, atau bubuk duriannya misalnya, es krimnya misalnya, keripiknya tadi itu yang di vakum tadi, atau apalah produk-produk atau kulitnya jadi briket. briket, bijinya jadi apa gitu. Kita pengembangan lah, teman-teman yang punya
prospek bisnis yang besar itu bisa melihat kondisi ini. Gitu. Ya kita kan sebagai pemerintah hanya sebagai mediator, gitu, fasilitator. Menghayo-hayokan. Ayo. Ya. Eh, Kalau selama ini sudah ada enggak tenaga yang dikirim mungkin ke China atau kemana dari Parigi Motong Untuk belajar. Ya, untuk belajar terkait dengan mungkin industrinya atau Belum, kalau untuk sampai belajar sampai detail seperti itu belum. Karena kan kita masih fokus di pengiriman itu. Kalau untuk membuka pasar itu frozen maupun ini sih sudah kita meminta apa keinginannya mereka, belajar ke sana untuk apa yang sebenarnya yang mereka request, produk-produk apa yang mereka mau bikin. Kita cuma tahu itu saja, tapi sampai detail untuk membuka industrinya sih belum. Tapi kenapa tidak? Kalau sudah dibuka frozennya harus ada. Kalau enggak kita ketinggalan lagi nanti, kita hanya ngirim bentuk butir dan frozen, tapi nanti nggak ada industri yang bisa berkembang di wilayah kita. Soalnya duriannya Sulawesi Tengah sudah harum semerbak, cium ke negara-negara lainnya. Kan udah sampai Jepang, udah sampai China, kenapa enggak? Bukan protokol Jepang. Kita bisa ngirim ke Jepang itu dalam bentuk yang butir itu waktu itu. Tapi itu memang eventnya kan waktu itu pameran ya. Tapi kan artinya mereka sudah bisa menerima itu. Tinggal kita yang jalan itu pintu sudah ada. Tinggal kita mau lalui itu pintu apa tidak. Beda negara, beda protokol ya. Jadi ya itu yang kita harus selesaikan. Kalau sudah sudah ke Cina udah masuk ya. Term and condition di tiap-tiap negara itu kan beda-beda. Jadi kalau kita bicara tadi kualitas, kemudian sudah adakah yang diterima misalnya penghargaan atau apa terkait dengan Parigi Motong di kelas nasional atau di internasional mungkin? Belum ada. Ya, kalau memang ada Kayak pameran kemarin paling hari durian. kalau kita yang kita gagas kemarin dari bupati sebelumnya itu Kabupaten Durian namanya. Perbub Kabupaten Durian. Di setiap wilayah desa dan kelurahan harus ada pohon durian. Yaitu perbubnya. Tapi kita kenapa tidak dibuatkan perda dan sebagainya? Itu lebih baik kan. Tapi kalau untuk penghargaan sih Untuk mewujudkan itu Pak, apa ada bantuan bibitnya atau gimana? kalau dulu sebelum 2024 ini kita masih bisa memberikan pendampingan dan memberikan kepada petani itu dalam bentuk bibit, pupuk dan sebagainya. Tapi kan ada aturan baru untuk 2025 ini kita tidak bisa mengadakan bibit, kita tidak bisa mengadakan pupuk. Nah, jadi kita bermohon ke Kementerian Pertanian bahwa kita punya potensi ini, kalau boleh diberikan perhatian terkait dengan itu. Kalau kita mau mengembangkan itu. Tapi ya mudah-mudahan ada aturan baru. Mudah-mudahan juga kita bisa memberikan justifikasi bahwa kita punya potensi besar terkait dengan durian dan kita butuh itu bibit, pupuk, bahkan sampai alsintan yang terkait dengan GAP produk pertanian, produk durian ini ya mudah-mudahan bisa mendapatkan pengecualian khusus untuk Parigi Motong atau Sulawesi Tengah barangkali. tadi pengusulan untuk Kabupaten Durian itu bisa jadi. Bisa aja. Kita punya perbubnya kalau mau digagas lebih lagi. Tapi nggak boleh kita ini jadikan penghalang, nggak boleh. Kita jalan aja terus. Dengan kondisi yang ada itu kita harus tetap jalan. Dengan kondisi yang ada itu kita harus jalan. Dengan kondisi yang terbatas tadi kita bisa meraih itu misalnya pengiriman buka protokol frozen misalnya atau sampai dengan protokol butir bisa keluar, ya itu kan suatu berkah lah untuk petani kita gitu, petani dan para pengolah durian di wilayah kita gitu. Itu kalau kan tadi anjurannya dari Perkap yang udah salah tadi untuk lahan-lahan untuk masyarakat sekitarnya. Kalau ada nggak Pemkap siapkan lahan terbuka yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu ya? Kalau digunakan oleh masyarakat sih belum ada sepertinya. Tapi kita menganjurkan ya dan membuka peluang kalau memang ada yang mau berminat terkait itu kita fasilitasi, kita bantu gitu. Setiap kecamatan kan kita punya itu. Tapi untuk sementara sih kita concern ke petani yang ada dulu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan itu. Bisa saja. Ada lahan Pemda banyak.
Jangan sampai pasti khususnya dalam dunia yang pribadi. Tapi yang jelas maksudnya harus ada kesepakatannya dan sebagainya. Ada lahan bisa di. Ada yang itu tadi, ya maksudnya ada beberapa yang kemarin kerjasama dengan bank tanah dan sebagainya. Kalau memang punya keinginan seperti itu, investor tinggal komunikasi ke kita, nanti kita carikan jalan. Ya kita kan pemerintah jadi fasilitator, jadi mediator. Siapa yang mau berminat dengan itu, kita carikan jalan. Kita tidak menutup peluang untuk itu. Ini kan tujuan untuk kemajuan Kabupaten Parigi Motong. Bisa berdampak pada masyarakat. Mungkin ini yang terakhir, mungkin Pak Bupati boleh disampaikan ke kamera mungkin harapan bagi masyarakat Parigi Motong khususnya untuk petani durian ini untuk menjaga kualitas terus meningkatkan produktivitas ya. Saya berharap untuk masyarakat Parigi Motong dan petani-petani khususnya bisa memanfaatkan kondisi ini, peluang ini, karena misalnya protokol frozen ini sudah bisa diproses di bulan Juni atau di bulan Juli. Ini peluang besar untuk masyarakat dan petani, pasti akan berdampak langsung kepada masyarakat. Jangan disia-siakan, karena pasti mereka akan melakukan evaluasi atas kondisi ini. Dan yang kedua, ada yang menjadi PR kita terkait dengan butir ini. Kalau memang ada yang PR yang harus kita perbaiki, segera kita perbaiki. Sehingga yang harapannya kita nanti informasinya di tahun depan, siapa tahu bisa lebih cepat. Di akhir tahun kah atau di awal tahun depan bisa terproses kiriman butir ini ke direct ke Cina juga. Ya ini sangat jadi peluang, jadi dua jalur yang bisa kita lalui buat masyarakat. Jadi saya berharap masyarakat menyadari potensi yang besar ini, jangan terlena, jangan disia-siakan. Semoga apa yang diupayakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten ini berdampak kepada kemaslahatan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum, dan nanti insya Allah akan menjadi amal ibadah lah untuk semua yang berupaya ini dari provinsi, dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Insya Allah bisa berdampak kepada masyarakat secara umum. Sekali lagi pemerintah cuma menghayal, hayo, peluang terbuka, mari, mari. Ini sama-sama. jalan sudah ada ini ya, tinggal kita mau melakukan atau tidak gitu. Betul. Oke. Jadi tadi yang ada niat mau nanam durian, lo bisa hubungi Parigi Motong ya, itu potensi. Iya, bisa ya. Ini proses sampai berapa tahun ya kalau? Biasanya sih 1 tahun 2 kali. Ya, 1 tahun 2 kali. Ini makanya ada yang memang 1 tahun 1 kali. Cuman kan ada buah antara itu tuh. Jadi tidak selamanya 1 kali langsung selama 1 tahun, tapi ada ya diseling-selingi gitu. Nah ini kayak tadi panen rayanya di bulan Maret, di bulan April kemarin. Nanti Agustus itu ada lagi, tapi ya nggak sebesar itu. Gitu. Nah, tapi ini juga ada peluang baru, katanya kan harga coklat naik. Nah, harga coklat naik. Ternyata pohon coklat itu bisa ditanam di antara pohon durian, katanya. Tambah kaya ini petani ini. Kenapa nggak dicoba aja? Duriannya dulu lah. Ini peluang loh ya, punya durian. Nah, tapi ini bukan cuma di Parigi Motong yang teman-teman yang sudah setengah yang punya potensi durian loh. Ini lumayan loh. Ya. Karena sebentar lagi Sulawesi Tengah akan bisa ekspor langsung ke Cina ya, tanpa harus ke negara yang lain, ke Thailand atau kemana. Kita langsung, jadi otomatis harga jauh lebih tinggi, kemudian cost-nya juga untuk pengirimannya juga lebih bisa ditekan, waktu juga lebih bagus, otomatis berarti keuntungan ada di kita ya, petani ya, produk kita gitu. Jadi Pak Bupati, sekali lagi karena kita sudah di ujung waktu, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah hadir, dan Indah Podcast ini merasa sangat bangga ya bisa menghadirkan Bupati langsung ya. Iya. Dan terima kasih sekali lagi, semoga kita berharap
durian parigi motong itu bisa menjadi salah satu ikon di Amin. Indonesia maupun di internasional. Iya. Terima kasih Pak Bupati. Dan kepada Anda Sobat Indak, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita di episode kali ini. Dan untuk Anda yang ingin mencari informasi terkait dengan dunia industri dan perdagangan, bisa langsung datang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Kartini nomor 18 Palu. Atau lihat di YouTube Indat Podcast juga. Betul Jangan lupa sekali. subscribe, Oke. like dan Share ya, oke. Jangan Ya. lupa. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya Efta. Saya Fikri. Terima kasih sampai jumpa di Indah Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.